Oke, terima kasih ya dari Ibu Cio yang telah memberikan waktu kepada saya. Dan bagaimana Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan, jelas sekali kan penjelasan yang tadi mungkin dijelaskan itu detail banget. Semoga Anda bisa paham dan semoga Anda bisa mengambil peluang masa depan Anda, Bapak Ibu. Oke, izinkan saya untuk men-sharingkan pada sesi kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Salahuddin ya, biasa dipanggil Ian, boleh dipanggil Ian, gitu kan. Saya latar belakang saya sebagai mahasiswa juga. Adapun karyawan, saya bukan sebagai pekerja pabrik juga sih. Saya hanya sebagai pengabdian saja, hanya dibayar hanya seberapanya saja, tidak mungkin tidak terlalu porsi banget kan gitu kan. Makanya saya alhamdulillah bisa bertemu di bisnis ini juga gitu kan. Oke, sedikit perkenalkan sebelum saya akan bercerita lanjut, saya akan mungkin lebih mengenalkan diri saya dulu. Sebelum saya mengenalkan diri saya dulu, saya berterima kasih banyak kepada para panitia atau para penyelenggara acara kelas bisnis online ini yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya. Semoga saya bisa menceritakan pengalaman saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan semua. Oke, perkenalkan nama saya, next Bu. Oke, di sini data pribadi saya. Di sini nama saya biasa panggil Ian. Nama lengkapnya Ian Salahuddin, kalau mau kenal lebih lengkap kan kayak gitu kan. Saya kelahiran 99 Bapak Ibu. Saya belum tua-tua banget, makanya tidak perlu dipanggil bapak-bapak juga ya, karena saya belum punya anak juga gitu ya. Nah, sampai ya alamat saya tinggal daerah Sentul, Bogor juga. Kalau ada yang mau mampir silakan mampir. Status saya masih jomblo. Jomblo di sini maksudnya jomblo karena belum punya istri Bapak Ibu. Kalau pacar jangan ditanya, itu nggak kehitung gitu. Jomblo karena statusnya saya belum beristri aja. Di sini hobi saya membantu orang. Alhamdulillah saya punya keinginan, hobinya saya senang membantu orang. Karena kenapa Bapak Ibu? Teman-teman sekalian, ketika saya kesusahan dan saya dibantu sama orang, itu senangnya luar biasa Bapak Ibu. Makanya mungkin begitupun Anda Bapak Ibu. Begitupun Anda ketika Anda kesulitan dibantu sama orang, itu senangnya luar biasa. Makanya bantu juga orang-orang yang Anda mau bantu Bapak Ibu ya. Dari latar pendidikan saya dari SDN Sentul 3, MTS Al Mutaromiyah, bahkan Madrasah Sanawiyah Unwar Nufah, bahkan kuliah sekarang di STAI Bapak Ibu. Nah, lihat Bapak Ibu. Saya latar pendidikan saya itu semuanya madrasah semua Bapak Ibu. Dari hanya SD doang mungkin negeri. Saya MTS, saya Madrasah Sanawiyah. Bahkan saya kuliah, saya jurusan pendidikan agama Islam. Itu kan, dan saya itu ke beragam ke madrasah semua. Dan faktanya yang saya sekarang jalankan itu jauh banget. Saya lakukan bisnis online Bapak Ibu, jauh dari latar belakang pengalaman saya gitu kan. Ya mungkin Anda ya lebih tepatnya, Anda mungkin ada yang dari orang-orang farmasi, kesehatan, ada orang yang mungkin manajemen bisnis atau mungkin perkantoran, manajemen perkantoran ya mungkin masih wajar atau mungkin teknik itu kan masih wajar. Saya jauh Bapak Ibu. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu ketika saya mengenal lebih latar belakang saya di sini dulu sebelum saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, sebelum saya tahu bisnis ini, saya itu punya saya di sini sebagai seorang aktivis juga Bapak Ibu. Saya di sini mengakui diri saya bukan orang lain ya. Itu terlalu sombong waktu dulu gitu kan. Itu saya seorang aktivis Bapak Ibu dan saya tuh pimpinan di setiap organisasi, gila. Saya di setiap organisasi di sekolah saya yang berpemimpin. Bukan ya saya senang aja gitu kan. Ya saya ini aja. Tapi Bapak Ibu, ketika saya berada di hal itu, banyak orang-orang ketika saya lulus sekolah, ketika lulusan sekolah keluhannya di sini Bapak Ibu, susahnya cari kerja. Pengangguran sampai 1 tahun kurang sampai 2 bulan. Bahkan pas dapat kerjaan itu kontrak semua Bapak Ibu. Bahkan ini resiko ini kenapa? Karena saya dulu gini. Karena saya seorang pimpinan, karena saya seorang aktivis, saya itu ketika ada teman-teman ketika lulus ngajak ke saya, yuk kita cari kerja yuk, kita ngelamar yuk, kita ini yuk. Saya bilang apa Bapak Ibu? Tenang kata saya teh, nggak usah buru-buru amat, saya mah slow, saya mah gampang kalau cari kerja. Kan saya mah orang aktivis, saya kan sertifikat banyak, kan gila banget Bapak Ibu. Kan udah saya pernah seperti itu. Tapi faktanya Bapak Ibu, ketika di lapangan, gila ternyata susah ya cari kerja. Ternyata itu ekspektasi tidak sesuai dengan realita Bapak Ibu. Nah, hati-hati dengan Anda Bapak Ibu. Anda yang jurusan farmasi, jurusan mekanik, jurusan otomotif, jurusan apa.
ketika mungkin ya sekarang titelnya seperti itu, tapi ternyata dunia lapangan pekerjaan itu ya lumayan Bapak Ibu, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Nah, next Bu Bapak Ibu. Next Bu, boleh. Nah, akhirnya di situ saya mencoba berbisnis deh kecil-kecilan gitu kan. Saya coba bisnis kecil-kecilan. Saya pernah bisnis pulsa Bapak Ibu. Pernah bisnis pulsa, pernah bisnis keripik juga. Tapi apa? Semuanya nggak ada yang maju. Ternyata malah yang ada tekor. Saya sampai mungkin Anda diajakin bisnis ini oleh rekan teman Anda, mungkin oleh teman-teman Anda. Ya di sini ada bisa yang namanya ada sekolahnya, diajarin, ada support sistemnya. Saya ngajakin teman-teman nggak ada support system, nggak ada sekolahnya. Yang ada yang nggak maju-maju, yang ada saya tekor berapa ratus ribu waktu dulu gitu. Ya karena nggak ada sekolahnya, kita otodidak. Di situ sempat bingung juga, ternyata susah juga kan gitu kan. Makanya ya itu. Nah, next Bu. Nah, sampai akhirnya ketika saya ditawarin, nah ini bisnis Tiens online ini Bapak Ibu. Saya ditawarin bisnis ini. Sempet sebelum saya ditawarin, saya tuh tertarik. Enak, apa ya, bagus juga ternyata iya. Cuman kendalanya satu Bapak Ibu. Saya mendengarkan ocehan orang-orang Bapak Ibu. Ocehan teman-teman yang gagal waktu dulu. Katanya, ya ngapain bisnis-bisnis kayak gitu kan. Wah, ini juga, wah itu juga. Saya didoktrin kayak gitu Bapak Ibu. Padahal saya senang, saya pengen tahu, saya mau. Akhirnya, nah di situ saya, waduh, saya jadi bingung. Ini saya dengerin yang mana kata saya teh. Ada yang ngajakin saya, itu pun orang baik juga, orang yang saya kenal. Tapi ada juga yang melarang saya, ya ngapain sih? Yang ya pokoknya nggak setuju lah bisnis-bisnis kayak gitu. Nah di situ tuh. Mungkin teman-teman juga, mungkin Bapak Ibu juga mungkin ngalamin juga mungkin kayak gitu, nggak tahu pengundangnya ngajakin ini, tapi ya di sisi lain ada juga yang ngoceh kayak gitu. Tapi Bapak Ibu, bagusnya Bapak Ibu, Anda bertemu, Anda ikut di acara online ini adalah untuk apa? Untuk melihat dengan kepala mata Anda sendiri. Dan saya pun di sini sama. Ketika saya ada 2 sesi kayak gitu, saya di sini saya ikut ke pertemuannya. Saya di sini diajakin ke acara seminar. Di situ saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya belajar. Saya belajar dari orang-orang seminar ini. Apa dari kata dia? Orang sukses itu dia belajar dari orang yang sukses juga. Orang gagal itu dia belajar dari orang-orang yang gagal juga. Nah, di situ saya belajar. Ketika saya belajar dari orang-orang yang gagal, mungkin masa depan saya akan gagal juga. Akhirnya oke, saya putuskan deh, saya belajar sama orang-orang yang sukses aja. Ya mungkin yang mudah, semoga aja Anda mungkin belajar sama orang-orang yang sukses juga Bapak Ibu. Ikuti aja para pengundang Anda Bapak Ibu. Oke, next. Nah, di sini lalu saya jalankan deh, akhirnya saya saya jalankan bisnis ini deh. Gimana sih saya bisnisnya? Ya cuma salah kadar cerita aja. Oh ini harus gini, harus gitu. Ya kata saya tuh nggak terlalu itu juga. Ya saya ceritakan aja. Yang saya bisa saya cerita. Yang saya tahu saya cerita. Saya nggak tahu ya saya nanya gitu kan. Jadi saya di sini hanya menceritakan apa yang saya tahu, apa yang saya tahu di seminar ini, apa yang saya tahu di kelas online ini, saya ceritain. Saya ini waktu offline-nya ya, waktu sebelum pandeminya. Next Bu. Nah, waktu ketika di pandeminya, saya bangun juga, saya bisnis online juga gitu kan. Saya ceritain mau video call, mau Zoom, mau apa gitu kan. Intinya bagaimana kita bisa menceritakan gitu kan apa yang kita kerjakan gitu kan. Nah, sampai Bapak Ibu ini yang di kanan Anda Bapak Ibu, itu Ibu Cio yang tadi menceritakan bisnis ini Bapak Ibu, itu dia membantu saya juga. Orang yang udah luar biasa banget, dia sama. Kita dibantu juga. Ternyata enaknya di sini tuh kita nggak sendirian, kita dibantu Bapak Ibu. Next Bu. Nah akhirnya di sini ketika saya belajar berproses di sini, akhirnya di sini ternyata ketika kita bersabar untuk berproses ini, alhamdulillah yang tadinya saya biasa jualan cuma dapat 2.000, jualan keripik dapat 3.000 gitu kan, jualan pulsa ya paling banter 5.000. Ini saya waktu jualan ini, wah luar biasa ya. Saya ngantongin 150.000, saya ngantongin 50.000, saya next Bu, saya ngantongin 300.000. Gila ya, ya waktu saya berpikir gini, ternyata kita itu tergantung lingkungan kita. Kalau lingkungan kita receh, kita dapat receh juga Bapak Ibu. Kalau lingkungan Anda miliaran, kita dapat miliaran juga sebenarnya. Oke, next Bu. Nah, alhamdulillah di sini dari yang saya jalankan, dari yang saya bertahan di prosesnya kayak gimana, ya saya alhamdulillah saya bisa bantu. Yang tadi hobi saya pengen membantu teman banyak, alhamdulillah saya bisa membantu. Di sini saya punya tim-tim juga, bahkan punya cabang di mana-mana. Di sini dari berlatar belakang SMP ada SMA juga ada, anak mahasiswa ada, bahkan anak pengangguran pun ada, anak karyawan pun ada. Ya alhamdulillah, intinya ketika kita mau membantu mereka, dia mau dibantu juga, yuk kita bantu sama-sama. Sampai-sampai alhamdulillah dari hasil yang mungkin
bisa dipastikan disebut hasil masalah ininya, ini next Bu. Saya bisa apa ya, dari hasil ini saya bisa membelikan orang tua sendiri untuk mesin cuci yang mungkin di sini mungkin Anda berpikir ya apaan sih cuma mesin cuci aja gitu kan. Iya, mungkin bagi Anda yang orang-orang bagi Anda gitu orang-orang yang punya. Bagi saya Bapak Ibu, jujur, saya dari dulu seumur hidup, saya dari dulu sampai sekarang umur saya 20 tahunan belum ada sama sekali mesin cuci di rumah saya. Itu sadis banget Bapak Ibu. Dan orang tua saya pengen dari dulu dan belum ada yang nyampe gitu. Kakak-kakak saya belum ada yang nyampe. Mungkin kakak saya kerja juga. Gila, kakak-kakak saya kerja juga semua, tapi kok nggak ada mesin cuci di rumah saya? Karena kenapa? Itu yang tadi yang namanya kerja hanya kerja saja, itu uangnya assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak Ibu. Dia uangnya tanggal 1, assalamualaikum, dia jawab lagi waalaikumsalam, tanggal 5, ngutang lagi. Kan itu, kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Ya alhamdulillah, saya lewat bisnis ini, saya bisa perantaranya ini, saya bisa itu, dan alhamdulillahnya saya bisa beli HP juga. Ini HP apa? HP-nya biasa aja sih Bapak Ibu, enggak iPhone, enggak ya yang enggak. Itu menurut Anda mungkin ya ini hanya wajar, hanya mungkin salah kadar, tapi menurut saya Bapak Ibu, di sini saya bersyukur. Di sini saya alhamdulillah Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya bisa sebenarnya next Bu. Next. Ini sebenarnya di sini saya tuh alhamdulillah ini karena saya di sini diajarin dan saya tuh dibina juga, dibimbing. Alhamdulillah saya bisa lolos sebenarnya Bapak Ibu di acara Champion Trip 3 negara ini Bapak Ibu, di Singapura, Thailand dan Malaysia. Tapi ininya Bapak Ibu apa kendalanya mungkin karena corona ini Bapak Ibu kita tidak jadi diberangkatkan Bapak Ibu. Padahal udah nyarter tiketnya, udah nyarter paspornya, udah ada semua gitu kan. Ya mungkin ya kita mungkin bersabar. Nah, itu pun tidak luput Bapak Ibu. Hasil-hasil yang saya dapatkan, saya tidak luput karena bantuan dari siapa Bapak Ibu? Bukan saya sendiri yang mengerjakan Bapak Ibu. Kalau saya mengerjakan sendiri, gila Bapak Ibu. Karena saya di sini dibantu sama siapa? Ini teman saya Bapak Ibu. Ini Pak Yusron yang mengenalkan bisnis ini kepada saya. Ini kakak kelas saya langsung, teman akrab langsung, teman dekat langsung. Dia mengenalkan bisnis ini dan dia luar biasa banget Bapak Ibu. Membuka pola pikir saya. Next Bu. Dan bahkan ini Bu Cio juga. Next Bu. Udah ini bisa. Macet apa? Ya. Di sini ada mentor-mentor saya, ini ada Bu Cio juga, ada Pak Denny juga, bahkan ada Pak Alvin juga. Mereka ini Bapak Ibu, mereka itu kalau bahasa mereka bukan saudara saya, bukan saudara kandung saya, nggak ada ikatan darah dengan saya. Tapi mereka ini Bapak Ibu yang benar-benar antusias, yang benar-benar loyalitas banget membina saya, mensabari saya, membina saya mau saya nggak nurut, mau saya apa, dia sabar banget Bapak Ibu. Mereka inilah yang membuka pola pikir saya, yang tadinya membuka mental saya, membuka yang tadinya saya nggak terlalu dewasa, saya bisa menjadi dewasa karena berkat beliau Bapak Ibu. Nah makanya terima kasih saya kepada beliau semua. Dan next Bapak Ibu, bahkan kita ada kualitas Bapak Ibu. Saya dapat dari ilmu dari beliau ketika saya menemukan kualitas ini Bapak Ibu, ternyata cocok juga Bapak Ibu. Di sini ada salah satu seorang pengusaha keren juga Bapak Ibu, salah satu Jack Ma, pendiri Alibaba itu, mungkin Anda juga tahu Bapak Ibu. Dia mengatakan apa? Di dunia ini orang yang paling sulit dilayani adalah orang yang bermental miskin Bapak Ibu. Bagaimana orang yang bermental miskin itu Bapak Ibu? Anda simak saja Bapak Ibu. Boleh Anda mau dilihat boleh. Di sini karena kenapa? Ketika kita bermental miskin, ketika kita dikasih, mungkin Anda dikasih sama pengundang, Anda dikasih hal gratis. Anda bilang apa? Ya, saya kayaknya mau diperalat deh. Ya itu kan, ya kan nggak bisa lagi. Dikasih gratis bilang kayak gitu. Dikasih yang murah, Anda pasti bilang pasti barangnya jelek. Dikasih yang bagus, bilang mahal. Lalu apa yang harus saya kasih? Kan gitu. Bahkan dikasih yang modern, Anda berbilang apa? Ya, saya nggak berpengalaman. Bahkan Anda dikasih oleh pengundang Anda dikasih yang mudah, itu mah tradisional. Anda berargumen seperti itu. Bahkan dikasih investasi kecil, Anda berpikir apa? Hasilnya kayaknya nggak banyak deh. Kan gila gitu kan. Sampai Anda diajak bisnis apa aja, Anda bilang apa? Nggak punya keahlian. Diajak ke buka toko, nggak bebas. Diajak bisnis baru, ribet katanya. Bahkan diajak bisnis tradisional, katanya berat persaingannya bro. Bahkan diajak bisnis yang baru, ya nggak ada pengalaman bro. Bahkan terakhir ditawari investasi yang besar, Anda bilang apa? Nggak ada duit bro. Lalu apa yang akan Anda mau? Ini jangan sampai Anda berpikir seperti ini. Jangan sampai
Anda bermental seperti ini Bapak Ibu. Saya diajari oleh mentor-mentor saya seperti itu. Makanya Anda Bapak Ibu ikuti aja para pengundang Anda Bapak Ibu, nurut aja kepada pengundang Bapak Ibu. Pengundang Bapak Ibu itu apa? Mereka mengajak untuk apa? Untuk masa depan kita Bapak Ibu. Next, kenapa kita berpikir masa depan kita? Next Bu. Karena ada orang yang harus patut Anda juangkan Bapak Ibu. Apa salah satunya? Ini sebenarnya. Alasan saya berjuang di sini apa? Karena saya punya perjuangan. Kenapa saya masih bertahan di sini? Kenapa saya masih berjuang di sini? Karena ini. Karena saya punya ibu. Karena saya punya bapak, alhamdulillah masih ada. Dan mungkin teman-teman juga mungkin yang masih ada, alhamdulillah gitu kan. Dan tolong Bapak Ibu, mereka itu Ditunggu sebentar ya, sepertinya lost contact Iannya. Tiba-tiba suaranya hilang ya. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Nah, sinyalnya bermasalah, ditunggu ya. Nah, Ian, halo. oke. Ya, Maaf, oke. suaranya mati tadi. Oh, mati. Ya, maaf juga. Siap, ulang lagi aja nggak apa-apa yang bagian ini. Oh, boleh diulang. Ya, sip. Next. Nih, ya yang tadi Bapak Ibu. Saya jelaskan oke, boleh di unmute dulu yang lainnya. Udah. Oke, sip. Maaf, ada kesalahan teknis Bapak Ibu. Yang tadi Bapak Ibu, saya di sini bukan bermaksud buat apa-apa Bapak Ibu. Saya di sini membuka pola pikir Anda Bapak Ibu sedikit Bapak Ibu. Karena kenapa? Di sini mungkin yang punya orang tua sedikitnya Bapak Ibu. Nah, banyaknya juga Bapak Ibu. Nah, orang tua Anda tidak akan nanyakan Anda, "Hey, kapan kamu sukses? Hey, kapan kamu bisa bahagian saya?" Orang tua Anda nggak bakal nanyain seperti itu Bapak Ibu. Tapi mereka bertanya apa? Bertanya di sepertiga malam mereka Bapak Ibu. Dia hanya gelar sejadah dan dia bertanya kepada dia memohon kepada Allah, kepada Tuhan mungkin. Mereka pengen anaknya sukses, mereka pengen Anda itu bisa perubahan hidupnya yang lebih jauh signifikan Bapak Ibu. Nah, tapi pertanyaannya diri Anda sendiri yang harus tanyakan. Andanya udah sadar apa belum Bapak Ibu? Ya. Jadi tolong ketika mungkin satu hal ketika mungkin Anda ketika tidak punya impian untuk diri Anda sendiri, tapi tolong milikilah impian untuk mereka-mereka Bapak Ibu. Milikilah impian untuk orang-orang yang Anda sayang Bapak Ibu. Mereka itu punya impian yang jauh. Mereka mengharapkan Anda, tapi Anda disinilah beruntungnya Anda ikut pertemuan ini Bapak Ibu. Berikutnya beruntungnya Anda ikut seminar ini Bapak Ibu. Yuk, di sini kita berpikir sejenak. Di sini kita merenung sejenak. Oke. Disitulah yang namanya kita harus berpikir, kita harus sadar, oh iya ya, ada orang yang harus saya banggakan Bapak Ibu. Oke. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan, apa yang saya ceritakan bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Yan Saladin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Cio. Terima kasih. Oke, thank you banget Ian buat sharingnya, keren banget sharingnya. Nah, kita akan masuk ke sharing yang kedua. Sharing yang kedua ini anak muda juga dan dia ini masih SMA kelas 3. Dan ini wanita hebatnya, luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk sis selfie, aku persilahkan sebentar aku spotlight dulu, ask for on unmute. Sip, silakan selfie. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas kan, Kak? Jelas banget. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Bapak Ibu. Saya lihat di sharing yang pertama tadi luar biasa banget ya, kalian udah mahasiswa, terus karyawan, tapi masih ngejalanin di sini. Luar biasa banget Bapak Ibu, itu jarang banget ya. Kebanyakan kan orang kalau udah kerja, udah kerja aja, kan enggak. Tapi itu kalian luar biasa banget ya, udah kerja, mahasiswa juga, dan ngejalanin bisnis ini Bapak Ibu. Keren banget dan luar biasa banget Bapak Ibu. Makanya aku aja lanjut ke semua orang. Apa namanya slide-nya Kak Cio.
Bapak Ibu, saya terima kasih dulu kepada Kak Cio yang sudah mengizinkan saya untuk sharing pada malam hari ini. Sebenarnya saya agak gugup ya Bapak Ibu, karena saya bisa dibilang apa ya, asa tidak pantas gitu ya, yang muda men-sharingkan gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu. Tapi di sini saya nggak akan menggurui Bapak Ibu dan teman-teman semua, tapi saya ingin menceritakan, men-sharingkan apa yang saya dapat dan apa yang saya rasakan di bisnis ini Bapak Ibu. Nah, Kak Cio next. Nah, latar belakang saya Bapak Ibu, latar belakang pendidikan saya itu saya TK di Islami Al Hidayah, terus SD di mampir ya di Cilengsi itu daerah Bogor, terus SMP-nya masih di Bogor di PGRI Gandoang, terus SMK-nya sekarang masih sama di Bogor di daerah Cilengsi. Nah, next, jadi saya masih SMK ya Bapak Ibu, masih 17 tahun dan insya Allah nanti bulan Maret itu saya 18 tahun Bapak Ibu umurnya. Nah, ini foto saya Bapak Ibu. Next Kak Cio. Jadi saya masih muda ya Bapak Ibu, masih anak sekolah gitu kan. Jadi ya bayangin aja deh sama Bapak Ibu dan teman-teman semua, anak sekolah aja yang seumuran saya itu bisa ngejalanin bisnis ini, apalagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mungkin kuliah atau yang mungkin kerja gitu, yang pikirannya atau wawasannya yang lebih jauh daripada saya. Nah, ini masa-masa sekolah saya. Di SMP itu saya jujur ya Bapak Ibu, orangnya sedikit pemalu, bukan pemalu ya, temannya itu nggak banyak, pergaulannya tuh kurang, karena ya itu pemalu Bapak Ibu, nggak bisa nggak bisa ngebanyakin teman karena saking malunya. Bahkan saking introvert saya ini itu saya anti banget sama sosial media Bapak Ibu, karena ya itu pemalu ya nggak sih, kayak nggak pede. Tahu nggak sih kalau anak SMK itu lebay, kayak insecurean gitu, kayak aduh dia mah cantik gitu, aduh dia mah orang punya gitu, kan tahu sendiri ya Bapak Ibu dan teman-teman semua kalau anak SMK tuh labil, suka insecurean gitu kan. Nah, ini foto SMK saya sama teman-teman saya. Next Kak. Nah, ini saya juga pernah ikut eskul. Nah, ini juga saya pernah ikut lomba di sekolah saya. Kalau saya sih tipe orang yang kalau disuruh pasti mau gitu. Tapi kalau nggak disuruh ya udah diem gitu. Karena ya itu, kalau nggak ada yang ngedorong buat bergerak, ya udah saya diem. Saya diem di situ aja gitu loh. Jadi kayak ya udah, kalau ada yang nyuruh baru saya gerak gitu, baru saya mulai gitu. Next Kak. Next Kak Cio. Nah, ini teman-teman SMP saya. SMK saya ya maksud saya. Next Kak. Nah, ini teman-teman SMK saya. Teman-teman SMK saya ini dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK tuh masih itu. Dan bergabung saya di bisnis Piens ini bukan karena alasan ya Bapak Ibu. Ini saya dipaksa sebenarnya Bapak Ibu. Saya bergabung di bisnis ini tuh dipaksa sama teman saya. Jadi teman saya ini diajak juga sama temennya. Nah, tapi dia ini nggak mau sendirian Bapak Ibu. Gitu lah. Jadi saya cuma nemenin gitu. Jadi saya cuma nemenin dia buat buat dijelasin tentang bisnisnya gitu. Karena saya sendiri nggak tertariknya kenapa? Ya, bayangin aja ya Bapak Ibu, anak pemalu kayak saya ikutan bisnis gitu. Ini aja saya merinding ya Bapak Ibu, sebenarnya teman-teman semua merinding buat ngomong di depan kamera, tapi saya berani-beraniin. Karena kalau kita nggak berani, ya kita bakal di situ-situ aja gitu, bakal berada di zona nyaman itu. Masa iya gue harus jadi pemalu, masa iya gue harus jadi seorang pemalu terus gitu kan, nggak mungkin ya nggak. Jadi saya itu dulunya cuma nemenin teman saya. Nah, nggak tahu kenapa ya, saya nemenin tapi saya merhatiin gitu loh, temennya ngejelasin tentang bisnis ini gitu. Ya saya biasa aja, cuman saya kayak tertarik tapi agak masih ragu gitu. Ragunya kenapa? Karena saya nggak punya basic, nggak punya keahlian. Bahkan pemalu kayak gini kan mungkin bakatnya juga nggak ada ya nggak sih Bapak Ibu gitu kan. Tapi saya mulai aja nyoba gitu, karena teman saya ini nyoba, teman saya mau ikutan. Ya udah saya juga ikutan deh, ya udah deh saya juga nyoba deh gitu kan, kali aja ada rezekinya di sini gitu. Karena jujur ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya itu nggak pernah bisnis, nggak pernah jualan gitu kan, bahkan nggak kayak teman-teman SMK saya nih yang sekarang itu kebanyakan kan jualan online ya nggak sih Bapak Ibu. Apalagi di saat pandemi kayak gini, itu banyak banget anak-anak sekolah SMK bahkan mahasiswa itu jualan online. Ada yang makanan,
atau baju atau all shop lainnya itu banyak ya nggak sih? Kayaknya hampir semua kontak WA saya itu semua jualan online. Karena apa ya? Karena pandemi ini gitu loh. Mungkin karena pandemi ini dia nggak punya duit, nggak dikasih duit jajan sekolah, akhirnya dia memutuskan buat jualan online gitu. Nah, sedangkan saya itu nggak pernah yang namanya jualan online. Jadi pertama kali saya jualan atau bisnis online ya ini Spiruluna, bisnis Tian gitu. Saya memutuskan bergabung itu tanpa alasan. Jadi nggak ada alasan gitu, saya kayak nyoba aja. Ya udah deh gue nyoba ikutan kan lu join nih. Ya udah gue juga ikutan join deh gitu. Nah, saya ikutan join. Awal-awal saya kayak aduh bisa nggak ya gitu kan. Aduh, ini jualannya gimana gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya di bisnis ini tuh ada mentor Bapak Ibu. Next Kak Cio, ada mentor yang ngajarin kita dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nggak tahu jadi tahu gitu. Kan segala sesuatu hal kadang ada yang gini ya, aku pengen Kak bisnis kayak gitu, aku pengen punya penghasilan sendiri, tapi aku takut nggak bisa, tapi aku takut gagal gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, hal yang paling sulit dilawan itu bukan omongan orang sih sebenarnya, tapi diri sendiri, ya nggak? Rasa takut diri sendiri, takut gagal, takut nggak bisa. Kan kalau kita belum nyoba, mana tahu ya nggak sih kita bisa apa enggak. Kan kalau kita nyoba itu ada dua kemungkinan yang Bapak Ibu atau teman-teman semua dapetin. Satu kemungkinan Bapak Ibu berhasil, satu kemungkinan itu orang-orang yang udah gagal aja. Kalau orang sukses, itu orang sukses itu karena mereka pernah gagal, tapi dia nyoba lagi, akhirnya jadi sukses itu Bapak Ibu. Nah, ini saya mulai berproses, saya mulai nyeritain bisnis ini ke teman-teman saya, teman-teman dekat ya Bapak Ibu, bukan yang nggak dikenal, bahkan saudara saya juga. Jadi saya ceritain bisnis ini ke teman-teman dekat saya. Ya apa ya? Awalnya saya ragu gitu loh ngejelasin bisnis ini gitu, ngejelasin produk ini karena gugup dan apa ya malu gitu ngomong banyak di depan orang tuh malu gitu. Tapi ya udah deh gue coba gitu kan. Apa salahnya sih gue ngecoba gitu. Akhirnya saya men-sharingkan atau menceritakan bisnis ini dan produk ini ke teman-teman saya. Dan next Kak. Nah ini juga saya kenalan ya Bapak Ibu. Saya bisa dapat kenalan dari WhatsApp kayak Kak mau dong join bisnis juga gitu ya. Udah saya sharingkan ini nggak kenal Bapak Ibu, tapi saya beraniin diri saya buat men-sharingkan atau menceritakan bisnis ini gitu. Padahal saya nggak kenal sama mereka berdua ini, tapi ya saya beraniin buat men-sharingkan ini. Nah terus ini juga saya juga ngeberaniin diri Bapak Ibu menceritakan bisnis ini ke anak-anak kuliahan. Ini kakak-kakak kelas saya semua, ini anak kuliahan semua di atas saya umurnya. Tapi alhamdulillah mereka mau mendengarkan apa yang saya sharingkan kepada mereka gitu kan. Kebanyakan anak kuliahan kan suka mikir gini, ih apa sih lu so tahu banget gitu kan, masih SMK aja omongannya bla 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 gitu kan. Banyak kan gitu kan. Tapi alhamdulillah mereka mau mendengarkan saya cerita gitu. Karena saya presentasinya atau ngejelasin bisnisnya nggak lama gitu. Ada kali 30 menitan lah gitu. Next Kak. Nah, ini juga masih banyak banget ya saya men-sharingkan atau menceritakan bisnis ini gitu kan. Nah, terus alhamdulillah semua proses saya itu tiada nggak mengkhianati hasil gitu. Proses itu nggak mengkhianati. Karena setiap ada proses pasti ada hasilnya. Ya nggak sih Bapak Ibu? Misal nih Bapak Ibu pengen punya duit, tapi Bapak Ibu nggak mau ngelewatin prosesnya. Misal nih Bapak Ibu pengen banget nih bisa di bisnis ini. Pengen banget aku bisa Kak di bisnis ini gitu. Tapi kalau nggak mau ngelewatin prosesnya ya percuma. Ya nggak? Karena segala sesuatu hal orang-orang di luaran sana yang sukses tuh kayak Kak Cio, Kak Ian yang barusan sharing itu mereka juga melewati prosesnya gitu. Ya enggak? Mie aja yang instan itu harus dimasak dulu. Sama kita juga kalau memulai itu nggak bisa langsung bisa. Ini bukan magic gitu loh. Tapi ini bisnis gitu. Nah, ini saya alhamdulillah ada teman saya yang mau beli produk sekitar 2 jutaan. Lumayan Bapak Ibu, saya cuma nyerocos doang 30 menit, tapi dapat duit 2 juta. Jadi dia beli produknya 2 juta. Baik, Kak Cio. Nah, ini saya di kelas ya Bapak Ibu sebelum pandemi ya. Ini saya di kelas, itu penghasilan 1 botol Spiruluna. Jadi dulu itu saya joinnya DP distributor Bapak Ibu. Jadi bukan reseller. Jadi saya langsung DP distributor. Jadi yang 99.000 plus stok 1 produk. Karena yang tadi kata Kak Cio bilang, kita kalau misalnya cuma reseller nggak punya stok produk gitu. Alhasil saya ya udah deh, aku nyetok 1
produk dulu aja, mau nyoba-nyoba, kalau laku aku lanjutin, kalau enggak ya udah enggak gitu kan. Nah ternyata dalam satu botol spirulina itu cepet banget Bapak Ibu teman-teman habisnya, karena di sini enaknya ada mentor, ada yang ngajarin, ada yang ngejelasin cara kita posting WhatsApp gimana, cara pemasaran kita gimana, terus cara nawarin ke temen gimana, itu diajarin. Makanya tuh satu botol spirulina tuh langsung ludes habis gitu kan. Itu sekitar satu botol spirulina itu sekitar 700.000 Bapak Ibu. Nah, terus itu juga masih banyak banget. Alhasil Bapak Ibu, dari hasil ini semua, next Kak Cio, nggak cuma dapat cash doang ya Bapak Ibu saya. Next Kak. Nah, saya juga dapat transferan Bapak Ibu, teman-teman semua. Bayangin, anak SMK kayak saya, ini bocil ya kalau orang bilang, apa sih bocil gitu kan, sok banget sihnya. Nah, ini alhamdulillah transferan saya bisa dilihat ya sama Bapak Ibu dan teman-teman semua nominalnya. Next Kak. Nah, ada yang 1 juta. Next. Nah, selain bonus dan selain bonus dan uang cash, selain uang cash sama transferan, itu saya juga dapat bonus Bapak Ibu dari bisnis ini. Jadi saya pas mulai itu kan jadi DP distributor ya. Nah, DP distributor itu saya duplikasi ya, uangnya saya kumpulin gitu loh. Jadi keuntungan sama modal itu saya kumpulin. Buat apa? Buat saya join jadi cara cepat distributornya. Karena apa? Ya karena saya pengen punya bonus gitu loh. Bonus buat apa? Ya kan kalau kita dapat keuntungan jualan doang mah ya biasa gitu. Semua orang juga bisa dapat keuntungan jualan, tapi bonus itu kan jarang banget didapetin. Ya nggak sih? Kayak gitu kan. Nah, alhasil saya kekumpul tuh buat join di cara cepat distributor. Yang saya join yang di bawah dulu karena uangnya nggak cukup, itu juga saya dari tabungan dan minjem Bapak Ibu. Minjem ke siapa? Tapi bukan ke ibu saya, minjemnya saya ke teman-teman saya. Minjem buat join di distributor. Nah, alhamdulillah setelah saya jadi distributor ternyata nggak mengkhianati gitu loh. Kan kebanyakan orang gini ya, kalau gua mulai di bisnis yang stok produk segede gitu, nanti habis nggak ya produknya? Ternyata habis Bapak Ibu. Karena produk kita produk terbaik di dunia, ya nggak sih? Bapak Ibu bisa cek deh di Google, mau penyakit apapun pasti yang muncul science gitu loh. Nah itu yang memudahkan kita buat jualan gitu. Kan di sini juga kita diajarin gitu. Nah ini bonus pertama saya emang kecil Bapak Ibu, cuma 293. Tapi next, semua berproses, semua bertahap. Dari yang kecil jadi besar. Jadi nggak langsung, wih kita langsung join, langsung gede nih, nggak mungkin gitu. Nah next di bonus ke minggu, ini 1 minggu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, 1 minggu. Bukan sebulan, bukan setahun, tapi seminggu. Lumayan gak sih? Cuma main HP doang, cuma ngotak-ngatik HP doang, cuma posting sana-sini, dapat bonus gitu. Nah ini bonusnya seminggu 350, terus ada yang 633.000 juga. Next Kak. Nah ini Bapak Ibu, ini bonus minggu pertama saya akhirnya naik jadi 1 juta. Wih bonus seminggu 1 juta. Saya ini sampai ngaget ya, sampai kayak mimpi gitu. Nah anjir ini gue belum lama ngejalanin bisnis Tians udah 1 juta aja gitu bonusnya gitu kan. Jadi kayak ini 1 minggu gitu Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi bukan sebulan. Kan kalau kita kerja di pabrik buat dapat gaji 3 juta kita harus kerja dulu kan sebulan ya enggak. Tapi yang bisa dilihat sama Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tadi di penjelasan Kak Cio itu ada kan mentor saya tuh Kak Iqbal. Itu bonusnya bisa sebulan bisa sampai 5 juta Bapak Ibu bayangin. Cuma main HP doang gitu kan. Next Kak Cio. Nah terus ini transferan bonusnya Bapak Ibu. Jadi bonus semua masuk ke rekening saya. Ini senilai 2 juta. Ini kalau nggak salah bonus dalam 2 minggu. Karena ini udah agak lama juga. 2 juta Bapak Ibu. 2 juta. Ini masuk keren nggak ngebohong Kak Cio. Next Kak. Halo. Nah, terus ini bonus baru saya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bonus baru-baru ini. Nah, ini ada yang 1 minggu 700, ada yang seminggu 1 juta, ada yang seminggu lagi. Ini bonus kemarin ya Bapak Ibu. Kemarin pisan di tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 25. Di tanggal 25 bonus saya alhamdulillah 1.133.000. Lumayan nggak sih? Lumayan. 1 minggu. Ya nggak cuma modal main HP aja sama udah ngelakuin apa yang kata mentor bilang, udah saya lakuin gitu kan.
itu jadi di bisnis ini tuh cukup nurut aja sama para pengundang Bapak Ibu, sama mentor-mentor Bapak Ibu dan teman-teman semua. Cukup nurut aja, cukup lakuin aja apa yang dibilang mereka, karena mereka itu peduli Bapak Ibu dan teman-teman semua sama kita. Peduli sama masa depan kita, peduli sama akan bisnis kita, peduli sama kehidupan kita gitu. Siapa lagi kan kalau bukan mereka yang bakal bantu kita gitu. Nah, next ini alhamdulillah saya juga udah bisa bayar SPP, Bapak Ibu dan teman semua. SPP di sekolah saya itu sebulan itu bisa sampai 400.000. Jadi sebulan itu 380-an. Jadi kalau digenapin jadi 400.000. Jadi saya sempat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan alhamdulillah dari hasil bisnis ini semua kebayar Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ini saya abadikan, saya foto sama mama saya. Jadi biar bukti ya. Bukti kalau bisnis PH ini tuh nggak omong kosong doang. Tapi ada hasilnya juga. Gitu kan. Apalagi dari yang Kak Ian tuh luar biasa banget. Sampai bisa beli mesin cuci ya. Next Kak Cio. Nah, terus juga saya udah alhamdulillah bisa ngebeliin mama saya, ibu saya cincin ya, yang harganya itu 1 jutaan, saya lupa berapa gram, tapi alhamdulillah itu ngebuat mama saya bangga karena saya sedikit sharing ya. Jadi dulu itu cincin beliau itu mama saya itu pernah dijual gara-gara atau buat apa? Buat saya, buat bayar sekolah sama buat makan. Padahal itu cincin dia gitu loh. Kan kalau ibu-ibu itu suka banget sama perhiasan ya nggak sih? Nah, dia ini ngejual Bapak Ibu cincinnya cuma buat demi anaknya sekolah bisa kebayar. Dan alhasil saya nekat, saya niat buat ngegantiin cincin itu. Alhamdulillah meskipun nggak seberapa tapi saya merasa bangga gitu loh. Cuma modal bisnis online, modal HP doang, tapi saya bisa ngebeliin mama saya cincin gitu. Dan ini saya juga beli cincin pribadi. Bayangin Bapak Ibu dan teman-teman semua, anak SMK kelas 12 bisa beli cincin pribadi buat diri sendiri. Kan kebanyakan orang tuh minta dong, mah pengen ini, Pak pengen itu, Pak pengen beli ini, beli itu. Kebanyakan kan minta. Ya. Tapi kalau sekarang pemikiran kita tuh harus ngasih Bapak Ibu. Mau semuda apapun umur kita tuh harus punya pikiran bahwa sukses tuh nggak harus nunggu tua gitu. Kita bisa sukses di usia muda gitu. Karena balik lagi Bapak Ibu, Allah itu nggak bakal ngerubah suatu nasib kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Jadi buat Bapak Ibu udah nurut aja sama para pengundang Bapak Ibu semua, apa yang diarahin udah nurut aja. Karena itu yang terbaik buat Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Dan saya bisa seperti ini nggak mungkin dengan cara saya sendiri, tapi berkat bantuan dan berkat arahan dan bimbingan para mentor. Nah ini ada Kak Ian yang undang saya, yang men-sharingkan dan menceritakan bisnis ini ke saya. Mungkin kalau saya nggak ketemu Kak Ian ini, nggak ikut teman saya, itu saya mungkin nggak kenal ya bisnis Ian. Saya taunya orang jualan spirulina. Saya nggak tahu ada bisnisnya. Jadi saya taunya orang jualan spirulina, udah gitu aja. Next Kak. Nah terus ini ada Kak Iqbal. Ini saya nggak bisa memberi kata-kata yang cocok buat beliau ini karena apa yang beliau kasih ini benar-benar nggak ternilai gitu loh. Meskipun saya tuh nggak kenal gitu sama Kak Iqbal, saya tuh awalnya nggak kenal, tapi beliau ini ngebimbing saya benar-benar Bapak Ibu, ngarahin saya, ngebimbing saya, ngajarin saya dari A sampai Z itu semua diajarin sampai saya bisa semandiri ini Bapak Ibu, sampai saya bisa punya penghasilan sendiri. Bahkan saya udah nggak ketergantungan lagi sama orang tua itu berkat para beliau, para mentor. Dan next Kak Cio. Dan ini juga yang tadi men-sharingkan bisnis ini, peluang ini Kak Cio. Nah ini luar biasa banget. Kak Cio ini jauh dari saya Bapak Ibu. Dia di Jakarta, saya di Bogor. Coba coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang nggak kenal tiba-tiba mau ngebimbing saya, tiba-tiba mau ngarahin saya, tiba-tiba mau ngebantu saya buat sukses, tiba-tiba mau ngebantu saya buat punya penghasilan. Padahal kita nggak kenal, padahal kita nggak ada aliran darah gitu. Tapi beliau itu luar biasa banget mau ngebimbing saya dan peduli akan masa depan saya Bapak Ibu. Yang ayo-ayoin, ayo Sel, kamu pasti bisa gitu kan. Ayo Sel, luar biasa banget Bapak Ibu beliau ini. Next Kak Cio. Nah, semua yang saya lakuin itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Emang awal-awal saya cuma nyoba-nyoba doang. Tapi entah kenapa makin kesini saya menemukan alasan bahwa saya emang harus benar-benar ngejalanin bisnis ini. Kenapa? Karena yang pertama buat kedua orang tua saya dan adik saya. Jadi saya cuma punya adik satu, jadi saya anak pertama.
Ya bayangin ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, anak pertama itu tanggung jawabnya besar. Semua pengharapan orang tuanya, semua impian orang tuanya tuh ada di anak pertama. Ya nggak sih? Mungkin di sini teman-teman atau Bapak Ibu semua ada yang di sini anak pertama. Anak pertama itu bebannya banyak Bapak Ibu. Ya nggak sih? Apalagi saya bukan orang punya. Saya bukan orang yang berkecukupan tinggi, yang ekonominya tinggi itu saya bukan kayak gitu. Saya itu dibilang punya enggak, dibilang nggak punya enggak. Jadi sederhana. Jadi saya anak pertama yang benar-benar harus tanggung jawab gitu. Apalagi adik saya itu besar gitu. Dan orang tua saya juga udah umurnya udah semakin saya dewasa, orang tua saya semakin tua gitu, semakin bertambah umurnya. Dan next Kak Cio. Nah, dan selanjutnya nih yang saya pengen tuh rumah Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, rumah saya itu apa ya, nggak layak huni sih kalau menurut saya. Jadi kayak kalau hujan tuh kebocoran tuh bener-bener bocor gitu. Kalau angin nih, dulu pas musim-musim angin kemarin-kemarin pas musim angin tuh bener-bener rumah tuh kayak mau roboh, bayangin. Rumah tuh kayak bener mau roboh gitu kan. Kan orang-orang mah rumahnya enak dong, ya nggak sih? Ada terasnya gitu. Kalau aku mah enggak Bapak Ibu, teman-teman semua. Rumah aku tuh kayak apa ya? Petak dua petak lah. Yang apa ya? Enggak kayak orang gitu, bisa nampung orang banyak tuh enggak. Karena dari pekerjaan bapak saya aja, orang tua saya aja kerjanya itu enggak kantoran, enggak kerja pabrik, enggak karyawan, enggak. Jadi kerja pekerjaan bapak saya itu tahu nggak sih bongkar pasir, ngebongkar pasir gitu loh, hama kalau dalam bahasa Sunda mah. Itu ngebongkar pasir itu berat loh Bapak Ibu, ya nggak sih, butuh tenaga ekstra. Dan kerjaan kayak gitu tuh nggak setiap hari ada, nggak selalu ada. Jadi pekerjaan kayak gitu tuh cuma ada seminggu bisa dihitung jari, seminggu bisa ada 3 kali, bisa ada 4 kali, kayak gitu. Dan gajinya, yang upahnya yang dia terima itu cuma 100.000 paling gede. Itu kalau sendiri bongkar pasirnya sendiri. Tahu nggak sih mobil tronton gede, bongkar sendiri. Bayangin Bapak Ibu, saya bukannya lebay sih ya, tapi yang itu yang saya rasain gitu loh. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini bapaknya kerjanya enak, tapi kalau bapak saya enggak, berat. Kalau hujan ya harus ngerjain gitu kan. Kalau kepanasan harus dikerjain gitu. Jadi pekerjaannya tuh nggak tetap. Dan 100.000 itu cukup apa sih buat zaman sekarang? Buat makan aja nggak cukup Bapak Ibu 100.000, apalagi buat bayar saya sekolah. Ya nggak? Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi pesan saya di sini, turutin aja Bapak Ibu, nurut aja apa yang dikata para pengundang Bapak Ibu, karena pengundang Bapak Ibu semua itu peduli akan Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Mungkin sharing dari saya cuma seperti itu ya Bapak Ibu, segini aja. Nah, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan satu, segera cepat ambil keputusan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena peluang bisnis itu nggak datang 2 kali, kesempatan itu nggak datang 2 kali Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Selfie untuk sharingnya. Sama Ian juga thank you ya. Ian dan Selfie sharingnya mantep banget buat malam hari ini. Kita belajar ya dari 2 orang anak muda. Keren banget. Keren, membanggakan. Asal kalian konsisten, saya yakin banget kalian bakal jadi orang besar. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doain ya. Semoga Selfie sama Ian bisnisnya juga makin besar dan selalu sehat. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, buat teman-teman semuanya, kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Silakan Anda tanyakan sama para pengundangnya untuk cara mulainya. Apapun kendala Anda, silakan tanyakan sama pengundangnya. Gimana nih solusinya kalau saya misal mau sih tapi nggak ada modal, mau sih tapi kalau ya ada masalah kendala-kendala lah gitu. Misal saya orangnya pemalu dan lain-lain. Pokoknya nanti mentor Anda akan sediain solusinya. Paling itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.